Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam Pancasila. Senang sekali saya Mas Rihatul Arofah dapat kembali menyapa sahabat podcast Merdeka, meraih asa dengan karya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, di tengah kita sudah hadir seorang narasumber, guru yang cantik, energik, selalu ceria dan tentunya inspiratif. Beliau adalah Ibu Nuria Widowati, guru TK PKK Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas. Bagaimana Ibu Nuria kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Ibu Nuria ini adalah seorang guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas, Ibu. Ibu Nuria, topik perbincangan kita kali ini adalah tentang pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Nah, berkaitan dengan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar ya, Bu. Kita kan sebagai guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Ibu Nuria, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Yang menyenangkan. Pembelajaran ini kan berarti adanya interaksi ya antara guru dengan murid, kemudian murid dengan murid, kemudian murid dengan lingkungan ya. Tentunya kalau pembelajaran yang menyenangkan itu pastinya menyenangkan ya, suasananya menyenangkan dan mengesankan. Kalau suasana sudah menyenangkan, mengesankan, itu pasti anak minat sekali untuk belajar. Dan pastinya untuk materi, tujuan pembelajarannya pasti juga akan tercapai ya. Apalagi di kurikulum Merdeka seperti ini, dalam Merdeka Belajar kan anak-anak bebas untuk bereksplorasi, untuk menyampaikan pendapat, seperti itu kan sangat bebas kan begitu ya. Tapi ini tidak lepas dari konteks bebas dalam artian tidak ada aturan sama sekali ya. Untuk aturannya ya kita membuat kesepakatan kelas. Jadi intinya pembelajaran yang menyenangkan itu tidak pembelajaran yang bebas tanpa aturan ya, Bu. Tetapi tetap ada kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh semua muridnya. Jadi kalau terus-menerus dilakukan, ada kesalahan, nanti diarahkan ke kesepakatan yang sudah dibuat bersama, itu nanti pasti akan timbul karakter yang baik. Karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu, pembelajaran yang menyenangkan tidak identik dengan hanya hura-hura atau senang-senang saja ya, Bu. Bagaimana kiat Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tapi tetap berkualitas dan bermakna? Nah, Ibu kan sebagai pendidik di anak usia dini ya, Bu, supaya pembelajaran itu menyenangkan, berkualitas, terutama di masa Golden Age, di masa perkembangan otak anak itu seperti apa, Ibu? Jadi kalau pembelajaran yang berkualitas, bermakna, tentunya tidak lepas dari konteks dari teori biasa ya. Di sana kan ada tentang perkembangan tahapan perkembangan anak ya, Bu ya. Untuk kualitasnya itu kebetulan saya sendiri berada di rentang tahapan pra-operasional antara rentang 2 sampai 7 tahun ya. Anak usia dini, anak TK itu di rentang pra-operasional, pembelajarannya harus konkret tentunya ya, tidak boleh abstrak, jadi tetap harus ada peraga. Berarti menghadirkan alat peraga dalam pembelajaran ya, Bu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan tentang membuat kesepakatan kelas dalam konteks pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Itu adalah pembelajaran yang menginspirasi bagi saya karena itu bisa dapat diterapkan dari jenjang TK hingga jenjang SMA. Nah, kemudian Ibu, saya ingin lebih tahu lagi nih, pembelajaran inspirasi apa yang menginspirasi teman sejawat Ibu yang pernah Ibu terapkan di kelas Ibu? Oh iya, sebetulnya kalau pembelajaran yang menginspirasi itu, saya itu malah justru lebih memanfaatkan aset lingkungan tuh, Bu. Aset. Jadi tidak ada alasan kalau lembaga itu katakanlah miskin begitu ya. Karena misalnya saya tinggal di Desa Pasir Wetan, itu seperti Jepangnya Banyumas loh. Gitu ya. Jadi saya semua ada itu untuk menunjang proses pembelajarannya. Jadi ada aset manusianya, aset fisik, aset politik, aset lingkungan, bahkan agamanya bisa kita perbantukan. Yang penting kita mau kolaborasi, kerjasama. Jadi misalnya seperti kemarin saya di tema binatang di subtemanya itu ayam.
nggak mungkin saya menghadirkan ayam. Iya, ayam di kelas. Ya, Saya pastinya rusuh ya, Bu. aset lingkungan yang ada di sekitar, yaitu ada peternakan ayam petelur. Oh, seperti Di sana itu. sudah ada semuanya. Saya bawa anak-anak ke sana, kolaborasi dengan peternak ayam petelurnya. Berarti kan murah ya, Iya. perlu mahal, kita tempatkan aset yang ada. Kita tanya ayam ciptaannya siapa, awal dalam keluarganya sudah masuk, fisik motoriknya berlari-lari memberi makan ayam. Kemudian kognititifnya anak tahu, oh ini ayam binatang berkaki dua, tidak punya telinga, berarti kan binatang bertelur gitu ya, karena tidak punya telinga. Kemudian dari kognitifnya masuk, kemudian dari seninya anak bisa menyanyikan lagu ayam, itu sosial seninya anak bebas bereksplorasi kan di situ. Jadi kurikulum merdekanya, merdeka belajar anak juga Ya, terpenuhi dan masuk ya, Bu. Pasti yang menyenangkan sekali dengan menghadirkan anak di tengah-tengah, maksudnya kandang ayam itu, mereka belajar secara langsung ya, Bu, secara konkret, luar biasa. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu uraikan, pembelajaran yang menyenangkan itu kan berpihak pada murid ya, Bu. Berarti kan ini ada korelasinya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya juga ingin lebih tahu nih, bagaimana langkah Ibu sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ya, Mbak Ova. Jadi sebetulnya itu di kurikulum Merdeka, di Merdeka Belajar itu ada 3 komponen. Salah satunya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini semua guru memang harus paham, Bu Ova, tentang ini. Jadi ini sebetulnya pembelajaran ini mengakomodir ya semua kebutuhan siswanya. Tapi tidak mungkin kan dalam misalnya kita memberikan pembelajaran dari 32 anak 32 macam. Iya, di treatment 32 dengan pola yang berbeda-beda kan itu nggak mungkin ya, Bu ya. Nanti gurunya pasti capek ya untuk menyiapkan itu. Tapi kita punya trik khusus. Bagaimana Ibu treknya? Awalnya nanti ada asesmen awal. Kita nanti untuk pijakan membuat pemetaan kebutuhan anak, apakah minatnya di mana, kemudian profil belajarnya apa, kebutuhannya apa, nanti apakah gaya belajarnya ini anak audio atau visual, hanya melihat, atau audionya mendengar, atau bahkan gabungan antara audio visual. Bisa juga gaya belajar anak-anak itu kinestetik ya, senang bergerak gitu ya. Nah, itu nanti strateginya bagaimana ya untuk pembelajaran diferensiasi supaya bisa berjalan. Kita punya 3 ya, ada diferensiasi konten, itu kita materinya apa, kita kumpulkan berbagai macam materi, kemudian ada diferensiasi prosesnya. Gitu, proses pembelajarannya ya. Kebutuhan anaknya ya disesuaikan, nanti masuk dilanjutkan dengan prosesnya ya. Nanti kita prosesnya mau pelayanannya kelompok besar, kelompok kecil, atau bahkan misalnya ada yang tidak terlayani bisa dengan individu. Kita harus bisa melayani itu. Kemudian diferensiasi produknya tidak harus dalam bentuk produk gitu, tapi bisa dengan ini memvisualisasikan hasil karyanya. Iya, misalnya menceritakan atau kisah itu. Nanti terakhir kita ke evaluasi yang penting alur pembelajaran berdiferensiasinya itu mengenai intinya nanti jadi intinya nanti setelah dilakukan pemetaan kita bisa mentreatment seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya, Bu. Baik Ibu, saya garis bawahi perbincangan kita hari ini bahwa seorang guru harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus memanfaatkan 7 aset yang ada di lingkungan sekitar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Terima kasih sahabat podcast Merdeka, meraih asa dengan karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.